Untuk persiapan ketika kita mau mudik sama arus balik, kira-kira itu tuh sama atau beda ya, Dok? Kalau dari hal-hal yang perlu dibawa gitu. Sebenarnya kurang lebih sama sih ya. Kurang lebih sama ya? Karena kalau pulang kita bawa oleh-oleh dari kalau balik sini bawa oleh-oleh juga. Oh, bukan. Halo sahabat KG, balik lagi di Polantas, podcast lantai 17 Menara Kompas. Nah, hari ini kita akan ngobrol dikit-dikit atau banyak nih tentang itu mudik karena udah akhir dari Ramadan. Dan tetap bersama Dokter Santi. Kita sapa-sapa dulu kali ya, Dok, sahabat KG yang di rumah. Sapa Dimas dulu dong. Halo Dimas. Halo, apa kabar? Dokter Masih Santi. pol nggak? Masih pol, alhamdulillah. Kering masih? Masih aman. Ya. Aman. Belum batal. Mudah-mudahan sahabat KG juga masih pol puasanya, masih bersemangat. Bener. Dan semangat mudik nih. Bener, ceritanya karena nih. udah mulai akhir Ramadan ya, Dok. Udah belanja-belanja. Udah mulai belanja-belanja, udah deket Iya. Lebaran. Bawaan tuh udah berapa dus? Udah dipak belum? Nah. Udah dipak kirim aja. Nah, itu aku juga nih, Dok. Rencananya mau balik, Dok, ke Jambi kan. Karena Oh, ya, Jambi. iya, ke Jambi. Kirain anak Jaksel. Wah, enggak dong. Quiet sih, deh. Waduh, which is sih. Baby. Nah, gitu, Dok. Jadi aku tuh mau pulang juga rencananya, tapi Which is barangnya banyak. which is barangnya banyak ya. Which is harus dikirim dulu biar ringkes. Bener. Which is pakai Pakai KG KG Express, biar bener. gampang. Jadi jangan bawa banyak-banyak barang Ya. gitu ya. Pertama, menu-menuhin tempat ya. Kedua, ribet kita Ya. ngejaganya. Kan namanya juga di jalan ya, nggak Ya. aman ya ngejagain banyak barang. Kirim aja dulu sebagian barang. Oke. Nah, Dok, karena aku nih kan anak rantau baru nih dan juga Cie, baru cie. mau belajar mudik sendiri nih Cie, kan cie. rencananya. Sendiri. Iya, Sendal aja sendiri. berdua. Iya. Sepatu aja berdua. Ntar kita cari deh buat ada yang mau nemenin. antri, sahabat KG, silahkan ya kalau mau antri nama, alamat, tanggal lahir. Nah, jadi tuh kira-kira hal-hal yang perlu disiapin tuh apa sih, Dok, sebelum kita tuh berangkat mudik? Iya, tergantung mudiknya berapa jauh, tergantung moda transportasinya, Ya. tergantung siapa yang dibawa. Oke. Gitu. Jadi banyak tuh yang Banyak ya. dipertimbangkan. Dan kebanyakan sahabat KG kalau misalnya mau mudik kan banyaknya yang pakai mobil ya. Bener. Mobilnya kan kebanyakan masuk bengkel ya. Iya. Dicek dulu Dicek olinya, dulu. bensinnya, remnya, lampunya. Orangnya dicek nggak? Harus dicek juga. Nah, tapi kan kebanyakan enggak, Iya. gitu kan. Cuman ya udahlah bawa itu yang buat tangkal-tangkal angin gitu Iya. kan. Cuman bawa itu doang gitu. Jadi sebaiknya sebelum memulai perjalanan mudik, karena perjalanan mudik itu perjalanan yang kerap kali melelahkan, makan waktu banyak dan apa ya, secara fisik juga merupakan tantangan karena dilakukan dalam masa berpuasa gitu ya. Jadi sebaiknya cek dulu sebelum mudik, ya minimal tekanan darah lah, Betul. kadar gula lah, kolesterol lah gitu ya. Berat badan jangan lupa, lingkar perut jangan lupa. Jadi ke dokter dulu setidaknya untuk lihat apakah kita dalam keadaan fisik yang cukup baik untuk melakukan perjalanan mudik atau harus dibereskan dulu, masuk bengkel dulu gitu. Oke. Mungkin butuh perubahan gaya hidup yang lebih tepat ketika mungkin makan sahurnya atau bukanya diperbaiki lagi supaya badannya fit, sempurna lah Sempurna. untuk pulang kampung mudik, nggak cuman dari estetisnya aja, oh keren gitu kan, Ya. tapi juga jeroannya juga bagus. Bener. Nah, kalau buat mudik itu kan nanti pasti di jalan tuh kan lumayan lama juga ya. Terutama Iya. aku rencananya bakal darat nih, Dok. Dari Jakarta ke Jambi kan. Jadi lumayan. Terus berenang? Oh, enggak dong. Masih ada kapal kan nanti nyebrang kan. Penuh.
Lebih cepat berenang kali. Iya. Takutnya malah nggak nyampe, Dok. Oh, yang GPS-nya nggak ada ya? Iya, takutnya malah nyasar tuh kalau Iya. berenang kan. Nah, itu kira-kira supaya kita terhindar juga dari dehidrasi ketika di perjalanan tuh, Dok. Kira-kira ada nggak sih tips dari Dokter Santi persiapan sebelum kita di perjalanan nanti? Kira-kira minumnya seperti apa? Nyetir nggak? Enggak sih. Nebeng. Jadi penumpang, bus. Nah, kalau Iya. nebeng, maksudnya nggak nyetir, Yeah. sebetulnya lebih mudah karena Oke. secara fisik tantangannya lebih minimal dibandingkan dengan yang bawa kendaraan. Nah, penting dimulai dari sahurnya. Dari sahur. Jadi harus sahur, Ya. walaupun mungkin terbirit-birit gitu ya. Maka sebelum merencanakan untuk pulang diberesin dulu tuh barang-barangnya, terus jadi ketika bangun masih punya waktu yang cukup untuk bersahur ya. Dan ingat, sahurnya jangan makanan yang terlalu asin, terlalu manis gitu ya, terlalu pedas Terlalu juga jangan, asam. terlalu asam juga jangan, terlalu berminyak juga jangan, supaya nggak haus dan nggak itu loncer di bawah tuh. Karena kalau misalnya makannya pedas terus tiba-tiba diare gitu kan, atau keracunan makanan misalnya, kan cari toilet susah ya. Ya, Jadi benar. dijaga mulai dari hari-hari sebelum mudik, jaga Ya. kesehatan supaya tetap baik. Terus untuk minum ya kan susah juga ya, kan puasa nggak Ya. boleh minum gitu kan. Jadi pastikan sahur dan pastikan bawa minuman Oke. untuk Berbuka. berbuka. Jadi jangan mengandalkan nanti juga ada lah beli di mana gitu. Kalau ia nyampe, kalau pas jam berbukanya kita masih jauh dari rest area, kalau ada yang ngasong, kalau nggak ada, jadi pastikan bawa. Cuman susahnya gini, orang kan ada yang suka berbuka dengan sesuatu yang dingin, ada yang suka berbuka dengan sesuatu yang hangat. Nah, untuk yang dingin sih sebetulnya relatif tidak terlalu bermasalah. Tapi yang hangat ini nih, kontainer alat untuk membawa minumnya jangan ngasal. Jangan ngasal. Iya, kan banyak yang biar langsung sekali dibuang gitu. Iya. Pakailah botol-botol bekas air kemasan, tahu kan ya? Tahu. Botol-botol plastik itu Iya. langsunglah diisi. Nah, supaya nanti pas jam berbukanya itu masih anget, diisilah dengan air yang sangat panas, mendidih langsung masuk. Misalnya bikin bikin teh manis gitu kan, langsung masuk. Ingat, botol-botol kemasan atau alat-alat box-box yang sekali pakai itu tidak dirancang untuk penggunaan berulang kali gitu. Terus penggunaan sesuatu yang panas, sesuatu yang berminyak, sesuatu yang asam, itu bisa berpotensi melarutkan zat-zat kimia yang ada di kemasan plastik itu. Jadi kalau memang sahabat KG mau bawa sesuatu yang anget, sesuatu yang panas, baik sup atau baik minuman hangat gitu ya, bawa dengan botol termos yang memang peruntukannya untuk sesuatu yang panas gitu. Jadi jangan sembarangan. Iya, jangan asal ya, Dok. Iya, jangan asal, dibaca dulu. Kalau misalnya bingung, tiap botol kemasan itu kalau dibalik, entah di bawahnya atau di atasnya atau di sampingnya, pokoknya di bagian botolnya itu atau di bagian kotaknya selalu ada tandanya tuh, ada segitiga, terus ada angkanya. Angkanya bisa di dalam segitiganya, bisa di luarnya. Tinggal dilihat aja nomornya berapa, terus cari deh di internet nomornya itu untuk penggunaan apa gitu. Jangan menyalahi dari aturan penggunaannya itu. Oke. Nah, Dok, kalau ketika sahur itu aku mengkonsumsi buah-buahan nih, supaya kan takutnya itu tadi yang tadi kita obrolin, Dok. Aku takutnya tuh di jalan tuh karena lama takutnya malah dehidrasi kayak gitu kan. Nah, kira-kira tuh bagus nggak untuk mengkonsumsi buah-buahan dan buah-buahan? Di sahur ya? Iya, di sahur untuk mengurangi dehidrasi ini tadi, Dok. Kira-kira buah apa juga yang Dokter Santi rekomendasikan kepada sahabat KG ataupun ke aku pribadi gitu, Dok? Sebenarnya buah-buahan itu isinya hampir semua buah-buahan itu, enggak semua ya, hampir semua itu isinya air kan? Antara 80 sampai 90% air, walaupun bentuknya padat gitu. Kayak misalnya melon kan bentuknya padat ya, tapi
kalau di dalam tubuh kita itu sebagian besar jadi air. Iya. Jadi kalau mau boleh dengan catatan. Kan biasa kalau Apa tuh, Dok? dokter Santi selalu ada boleh tapi 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 jangan cari yang asem-asem gitu ya, itu hidup udah tadi. asem, Iya, makanan asem, nasi asem banget gitu kan. Cari buah-buah yang tidak terlalu asam. Iya. Kenapa? Kalau asam takutnya merangsang saluran pencernaan, nanti jadi buang air besarnya terganggu, Iya. jadi terlalu lancar, terlalu sering, diare gitu kan repot. Jadi makan buah-buahan boleh, tapi kata kuncinya tadi jangan terlalu asin ya. Asin, kafein, terlalu manis itu menguras cairan dalam tubuh kita sehingga berpotensi menimbulkan kita dehidrasi gitu. Gampang kan? gampang banget, Dok. Dan untuk persiapan ketika kita mau mudik sama arus balik, kira-kira itu tuh sama atau beda ya, Dok? Kalau dari hal-hal yang perlu dibawa gitu. Sebenarnya kurang lebih sama sih ya. Kurang lebih sama ya? Karena kalau pulang kita bawa oleh-oleh dari kalau balik sini bawa oleh-oleh juga. Oh bukan itu, bukan. Bukan. Mungkin lebih ke ini ya, status kesehatannya. Kalau Iya. kita pulang biasanya lebih sehat. Karena kan lagi dalam masa berpuasa nih. Iya. Tapi ketika kita harus balik, itu kan habis menikmati pesta besar, Pesta gitu besar. kan. Jadi takutnya gulanya lah naik, kolesterolnya lah naik, tensinya lah naik gitu. Jadi ya sebelum harus balik, sebelum pulang, baiknya kontrol lagi ke dokter di sana gitu. Bener. Jadi kalau perlu obat-obatan ya mungkin obat-obatannya dibawa, ditaruh di tempat yang mudah terjangkau gitu. Terus kalau untuk bebawaannya standar lah Standar ya. bawaan makanan yang Yep. nggak cepet basi. Terus kalau mungkin mau sahabat KG mau bawa sesuatu untuk berbuka di jalan, Yeah. carilah yang tahan lama. Tahan lama. Dan kalau misalnya mau bawa buah-buahan, carilah buah yang tidak dipotong, yang dikupas. Misalnya kayak pisang atau mungkin jeruk atau mungkin salak, sesuatu yang dikupas. Kenapa? Kalau sesuatu yang dipotong kan takutnya nanti nyimpennya bagaimana Iya. gitu kan. Terus buah kalau misalnya setelah dipotong itu kadar vitamin C-nya turun. Oh, turun ya, Dok ya? Karena vitamin C itu satu larut dalam air, jadi kalau kita cuci dia luntur Yep. sebagian. Dua, dia rusak oleh pemanasan. Jadi kalau naruh buahnya di tempat yang kejemur sinar matahari gitu ya, kadar vitamin C-nya turun. Ketiga, kalau kena udara dia teroksidasi, kadar vitamin C-nya juga turun gitu. Jadi nanti kita dapatnya nggak maksimal. Iya. Berarti tadi tetap cek kesehatan ketika sebelum mudik dan ketika pulang. Iya. Nah, Dan jadi posisi duduk juga harus benar. iya benar. Nah, kalau tips nih, karena kita kan udah mau mudik, pasti Lebaran tuh biasanya semua makanan tuh ada apapun itu, dan biasanya yang berlemak. Iya, Biasanya yang kata dokter Santi jangan. Nah, itu semua Udah, malah diringkas malah semuanya lengkap tuh, Dok. Diringkas aja, iya. Nah, tips dong, Dok, makanan yang boleh atau yang direkomendasikan untuk tetap dikonsumsi ketika Lebaran, dan ya makanan yang perlu dihindari juga nih ketika Lebaran kayak gitu. Ini susah nih kalau Susah saya bilang ya? jangan makan apa-apa. Heeh. Dosa juga saya gitu Iya. ya. Udah nikmat setahun sekali. Iya, karena nggak itu boleh nikmatnya ya, gitu, Dok. iya. Jadi silahkan aja kalau sahabat KG mau menikmati makanan-makanan Ya. Lebaran, sepanjang jangan berlebihan dan diatur. Karena Nah. gini, kita kan silaturahmi kan dari rumah ke rumah, nggak cuma satu rumah Ya. ya. Biasanya kan satu hari bisa, kalau Dimas berapa rumah? Biasanya 10, tuh 5? 5 sampai 7 lah. Ya, 5 sampai 10 Iya. rumah kan. Nah, biasanya nih tricky banget nih. Si A nih kalau bikin es campur enak banget. Si B nih kalau bikin rendang enak banget. Waduh. Si C, ya kan? Iya, Ya kan, macem-macem karena tuh. masing-masing punya spesial Iya. spesial apa? Spesial taste, spesial masakan. Pokoknya, yang dia jagonya di sini gitu. Ya, Ya, benar. diaturlah bagaimana caranya supaya kalau misalnya kan rutenya kita udah tahu nih. Makan paginya kita kira-kira mau di mana, Ya. makan siangnya kita kira-kira mau di mana, makan malamnya kira-kira mau di mana. Nah, diatur kalau misalnya, oh si ini nih makan di rumah ini, aku mau makan rendang aja misalnya. Karena Ya. dia kalau bikin rendang, enak banget. Ya udah di rumah yang lain, udah jangan makan itu lagi gitu. Jangan rumah A, B, C, D, E, semuanya makan rendang. Jadinya nanti
kolesterolnya meroket Iya, gitu. wah. Terus datang ke dokter Santi, "Dok, tolong Dok," gitu, minta obat gitu kan, ngamen lagi minta obat. Nah, jadi diatur supaya Diatur. jumlahnya tidak terlalu banyak Bener. dan dipilih. Dalam arti gini, makanan-makanan itu kan sebenarnya di antara semua sejajar makanan itu Ya. pasti ada yang lebih tidak buruk. Benar. Walaupun semuanya buruk terhadap kesehatan, pasti ada yang lebih tidak buruk. Ya. Contoh, opor deh ya. Opor. Nah, opor tuh kan isinya ya, Ya. telur, tahu, tempe, daging sapi gitu kan. Nah, kalau ada pilihannya antara daging sapi dengan daging ayam, lebih relatif lebih baik dalam tanda kutip yang daging ayam. Kalau pilihan daging ayamnya itu ada dada dengan ada paha, relatif lebih baik yang dada karena lemak jahatnya lebih sedikit. Iya, iya, iya. Iya. Terus kalau telur misalnya kuningnya jangan dimakan. Kalau ada tahu tempe monggo dimakan. Bener. Kuahnya jangan banyak-banyak. Tuh, sahabat KG. Apalagi nih sahabat KG kalau berkunjungnya itu sudah hari yang ke 3, 4 tuh. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu membuat opor sekali satu batch, satu ember besar gitu, terus Terus dipanasin, bener. dipanasin. Nah, tipsnya, sayur-sayur atau lauk-lauk yang bersantan apabila dipanaskan berulang kali itu lebih buruk. Oke. Makin sering makin buruk. Makin buruk. Sehingga tipsnya adalah kalau misalnya mau masak langsung batch besar, oke. Karena kan masak begitu kan ribet banget Ribet. gitu kalau tiap Kalau- hari harus iya, masak bener, gitu. bener, Dok. Nah, masaknya satu batch besar, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin dalam batch yang sekali keluar. Jadi nggak usah dipanasin semua. Kan kita udah bisa kira-kira ya, misalnya satu hari itu kedatangan tamu sekian orang, iya, biasanya iya. habisnya kira-kira sekian gitu. Nah, yang di batch kecilnya itu disesuaikan dengan perkiraan tamu yang datang. Jadi Oke, sehari oke. itu hanya dikeluarin satu Satu, batch. jadi yang sisanya masih di kulkas sisanya ya? Di kulkas nggak dipanasin, Ya. yang dipanasin cuma yang ini dihabiskan. Berarti gitu. yang nggak boleh itu adalah yang dipanasin berulang-ulang kayak gitu ya, Dok? kali. Oke, Karena oke, makin oke. sering dipaskan, kadar lemak jahatnya makin banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah hari yang keberapa, Ya. kuahnya dikit aja. Dan Ya. dan tetap jangan lupa olahraga. Iya, temennya belum. Oh, temennya? Temennya harus sehat. Jadi jangan kalau udah apa tadi opor, udah Opor. tinggi kolesterol Iya. gitu kan ya. Temennya rendang, podo dong. Atau sambal goreng ati, podo dong. Temennya sayur. Oh, temennya sayur ya? Susah kan nyari sayur kalau lebaran. Iya. Pasti pada komen, nggak ada dokter sayur. Siapa bilang nggak ada? Kalau makan ketupat pasti ada sayurnya. Ya nggak? Iya. Labu, kacang panjang, Bener. kol, atau nangka. Iya. Ya diambil Nangka tuh sayurnya. biasanya tuh di opor iya tuh. Kan, enak kan ya. Sedep banget tuh, Dok. Diambil sayurnya buat nemenin si lontong sama yang tadi dosa-dosa yang tadi itu. Iya, Sama buah dan sayur. Udah gitu mbok tahu diri, minumnya udah jangan yang manis-manis. Minumnya sama yang manis aja. Wah. Ya kan? Iya, Kalau udah bener-bener. dosanya banyak jangan ditambah dosa-dosa kecil lagi. Terus kalau ngemil-ngemil kue-kue gitu ya. Kalau nyobain mah boleh ya, nyobain satu biji. Tapi jangan satu toples sendiri, taruh di sini. Oh iya ngobrol gitu, ini nggak berhenti, turun naik gitu kan. Tahu-tahu rengginang bisa toples. Aduh, abis tuh nggak Iya. kerasa ya, Dok, kalau Nastar udah tuh kan. kalau udah nyemil kayak Nastar gitu. tuh nggak berasa loh. Iya, bener. Padahal itu kalorinya tinggi loh. Wow. Bukan nggak boleh, tahu-tahu batas. Tahu batas. Terus kalau misalnya kita status kesehatannya buruk, makin sedikit yang boleh dimakan, yang diicip-icip tuh makin sedikit. Tapi kalau relatif lebih sehat, boleh agak banyak. Gitu. Gitu. Nah, bentar dulu nih, Dok. Ya. Kok aku tuh dari tadi kayak ngelihat ada sesuatu nih di belakang Apaan ini tuh? nih. Ada yang ngumpet. Nah, ini tuh apa sih, Dok, Pot sebenarnya? bunga itu. Oh, ini pot bunga. Tapi kok Buat bentuknya nanti kalau agak ada beda. tamu gitu. Oh, tapi nggak bisa. Kayaknya nggak bisa berdiri deh, Dok. Bukan itu, bukan ya? pot bunga sahabat KG. Jadi apa ini, Dok, ini? Ini sebetulnya digunakan di rumah sakit ya. Oke. Jadi ini
kalau di jalan tol macet, kebelet pipis ribet ya. Ah ya, bener-bener tuh daripada dok. cari semak-semak. Ya, waduh, semak-semak. Dokter Santi tahu aja. Soalnya udah jadi wartawan tanya-tanya dari tadi ya. Jadi ini alat untuk buang air kecil, bisa dibeli di mana aja. Iya. Nggak endorse ya. Bisa dibeli di mana aja. Kalau yang bentuknya seperti ini, ini untuk perempuan. Oke. Kalau yang bentuknya bulat itu untuk laki-laki. Oh, jadi kalau beda misalnya, ya dok ya? Kalau misalnya kebelet banget pipis, boleh di sini sebagai salah satu alternatif ya untuk kan ada juga yang pakai diapers ya. Pakai diapers supaya aduh kalau udah kebelet ya udahlah pipis di diapers. Langsung tapi aja. mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu untuk kalau kebelet pipis di jalan di mana kita tidak punya akses gitu. Jadi jangan disemak-semak. Ini tadi nama alatnya tuh apa sih dok? Cari aja deh ya. Cari Saya aja juga ya. lupa namanya. Oh, iya. Urinoir, kurang lebih kayak gitu. Urinoir atau urinoir? Urinoir kayaknya. Cari aja nggak. Cari aja ya, sahabat KG di rumah. Kok dokter boleh Santi banget. nggak tahu sih namanya, lupa, mohon maaf bang. Serius gue lupa. Oke. Nah jadi ini merupakan salah satu alat yang alternatif ya dok. Ya, Tapi kita tetap menyarankan bisa ya di rest area tetap. Makanya jangan banyak minum kafein. Bener. Karena minum kafein pada orang yang sensitif bikin pengen pipis. Terus pipis. usahakan tiap kali ketemu rest area, walaupun nggak pengen pipis, usahakan pipis. Biar keluar dikit, kosong dikit tuh kandung ngemih. Jadi nanti di jalan pun pas mau pipis nggak pusing, nunggu rest area selanjutnya lagi. Nah, jadi pokoknya ketemu rest area, keluar, peregangan otot dikit. Ya, bener tuh dok. Biar nggak kaku. Biar nggak pegel-pegel juga. Oh iya, kalau di mobil itu jangan lupa digerak-gerakin tuh kaki. Oh iya. Kan bisa tuh ya digerak-gerakin ke kanan, ke kiri, kepala, tangan, diregang-regangin. Atau ototnya itu kayak dikencengin, dilepasin. Dikencengin, dilepasin kan bisa ya kayak kita ngencengin otot paha, otot betis gitu. Semua otot dikencengin, dilepas gitu. Supaya aliran darah itu berjalan dengan lancar, kita nggak cepet capek, terus nggak bengkak, terus ya lebih enak. Nah, oke. Nah, nih dok, kita tadi udah ngobrolin tentang cara supaya tidak terdehidrasi, terus juga udah ngobrolin tentang ini, alat ini, pipis, alternatif, alat makan juga. Nah, kira-kira untuk obat-obatan dok yang sekiranya perlu dibawa buat jaga-jaga aja nih buat sahabat KG yang pengen mudik atau aku pribadi. Bawa koin. Bawa koin. Kerokan kan. Nah, kira-kira tuh senjata orang Indonesia tuh koin. Iya, bener tuh dok. Kalau udah kadang masuk angin kan. Dokter Santi kok suruh kerok. Nah, kalau obat-obatan tuh kira-kira apa aja tuh dok yang perlu dibawa? Sebenarnya sih yang paling sering ya menyerang orang yang sedang bepergian jarak jauh itu gangguan saluran pencernaan. Mual juga kadang dok. Mual muntah ke atas atau ke bawah, diare atau sembelit gitu kan ya, mungkin obat-obatan seperti itu. Kemudian demam ya, terus obat-obat nyeri otot. Ya, nyeri otot bener. Kalau pada anak kecil pastikan obat-obatnya itu obat-obat yang biasa dia minum. Karena takutnya nanti kalau misalnya dia dikasih obat yang baru alergi kan repot gitu ya. Terus mungkin obat-obat kalau di jalan itu pusing suka muter-muter gitu kan, orangnya kayak mabok laut. Kan ada ya yang nggak tahan dengan hawa mobil atau mungkin mobilnya jalan berhenti gitu. Jadi orangnya agak mabok kayak mabok laut gitu. Mungkin obat-obatan seperti itu. Terus obat mah mungkin. Terus untuk obat-obat yang kayak ada luka-luka misalnya, plester luka misalnya, mungkin ada obat tetes untuk luka gitu ya, mungkin ya kasa-kasa gitu. Terus lainnya ya mungkin obat luar, mungkin kalau udah biasa pakai minyak kayu putih monggo pakai minyak kayu putih, atau mungkin biasa pakai oles-oles yang lain monggo. Tetap dibawa ya dok. Ya, dan jangan lupa kita selalu tahu dalam peta perjalanan itu di mana rest area dan di mana fasilitas rumah sakit yang paling dekat dari tempat itu. Jadi sebelum kita berangkat, kita search dulu tuh, cari tempat-tempatnya. Nggak cuma pom bensin juga penting loh. Jangan sampai
apa kehabisan mogok di Bensin. jalan karena Iya, aus bener. mobilnya, nggak cuma orang, mobil Nggak juga cuma bisa orang yang aus ya. Kan iya. kalau mobil kan nggak puasa ya kan. Iya, Jadi jalan tetap terus bisa. gitu. Jadi obat-obatan boleh dibawa sepanjang obat-obatan yang ringan gitu boleh dibawa, dan obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Jadi kalau misalnya ada hipertensi ya obat hipertensi jangan lupa. Itu sering loh obat-obat yang biasa diminum karena udah terbiasa diminum gitu malah ketinggalan. Malah ketinggalan. Iya, terus nggak minum obat. Padahal itu yang wajib ya, Dok. Padahal itu yang wajib. Jadi ketika berkemas-kemas mau mudik, pastikan obat-obatan Pastiin. yang biasa diminum Dibawa. Oke, nah untuk menutup Polantas kita di episode kali ini, boleh dong Dokter Santi sharing tips mudik sehat ala Dokter Santi. Mudik sehat selalu dimulai dari persiapan sebelum mudik. Jadi nggak cuma kendaraannya, nggak cuma tiketnya yang dibeli, tapi badannya juga dipersiapkan, dicek up dulu, diperhatikan kalau misalnya ada keluhan-keluhan sedikit jangan dibiarkan, dipastikan bahwa kita sehat secara fisik dan secara mental untuk melakukan perjalanan. Kemudian ketika melakukan perjalanan pastikan makanannya bagus, mengandung gizi yang lengkap dalam jumlah yang seimbang, minumnya cukup ketika setelah berbukanya dan ketika sahurnya. Jangan lupa perhatikan saat-saat untuk buang air besar dan buang air kecilnya. Kalau misalnya ada rest area dipastikan dibuang dulu gitu, jangan disimpen nggak dapat bunga bukan deposito gitu, jadi dibuang. Kemudian perhatikan juga posisi duduk di kendaraan, karena kadang-kadang orang duduk itu suka maju, kalau yang bawa mobil ya yang nyetir suka maju ke depan gini gitu. Itu diperhatikan karena posisi yang baik itu adalah antara badan dengan paha itu kurang lebih 100 sampai 115 derajat. Jadi kurang lebih nih bahunya ada di belakangnya pinggul. Jadi agak begini. Jadi jangan maju gini. Jangan gitu maju ya. banget ya, Dok. Beresin kursinya kan bisa dimajuin ya, mundurin benar, ya, diberesin. Terus kakinya jangan sampai kalau kita nginjek rem atau gas itu jangan sampai ngangkat pahanya atau jangan sampai kita sampai ini. Jadi diperhatikan supaya dia nginjeknya enak. Jadi kakinya agak ke depan gitu, tapi juga jangan posisinya selonjoran gitu. Terus posisi tangan biasanya yang ergonomis itu antara jam 9, jam 3 atau jam 10, jam 2 gitu. Tapi biasanya yang paling enak itu adalah jam 9, jam biar 3 pas, ya. di mana lengannya ini jangan terlalu lurus gini banget. atau terlalu menekuk gini. Jadi kira-kira mungkin sekitar 30 sampai 40 derajat. Terus posisi kepala dibereskan, jangan sampai mendongak begini atau nunduk gini, pegel nanti ya. Terus perhatikan kaca belakang dibereskan supaya, dan beresin itu semua jangan di jalan. Masuk beresin dulu. Sebelumnya beresin dulu, spion segala macam diberesin, posisinya beres, silakan bepergian. Kalau ada apa-apa, kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksakan. Power nap aja, tidur 15 menit, 20 menit udah cukup membantu. Jangan dipaksakan. Dan kalau ada sakit-sakit, hubungi tenaga kesehatan. Jangan nggak apa-apa gitu. Oke, nah boleh nih Dok, aku pengen denger tagline buat menutup podcast Polantas kita pada hari ini. Jangan lupa sahabat KG, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yeay! Oke, sampai ketemu di Polantas selanjutnya. Dadah! Nah, itu tadi merupakan perbincangan hangat kita bersama Dr. Santi dalam upaya memaksimalkan menjaga kesehatan di bulan puasa. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Santi yang sudah menemani nih dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ini. Terharu dong. Terharu banget, Dok. Karena udah
Udah lumayan panjang juga ya Iya, panjang perjalanan. sebulan hampir Iya, ya. bener. Sebentar lagi genap sebulan. Benar, dan aku juga mau mengucapkan buat sahabat KG di rumah, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga sehat selalu dan semoga terus menjaga kesehatan selama Lebaran nanti. Dan mungkin ada yang pengen disampaikan oleh Dokter Santi kepada sahabat KG semua? Oke, saya Dokter Santi mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan sukses selalu. Dan jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Oke, sampai ketemu di podcast Polantas selanjutnya. Dadah!